Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 201290002. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Kemudian dosen pembimbing saya yang terhormat Bapak Yada dan Bapak Budi, izinkan saya di sini untuk merepresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Monitoring Suhu dan Pengontrolan Air berbasis Internet of Things pada tanaman pertikultur. Menurut Sri Budi Astuti pada tahun 2020, pertikultur adalah suatu teknologi budidaya tanaman dalam larutan nutrisi dengan atau tanpa media buatan, yang merupakan teknik pemeliharaan budidaya tanaman dengan pora vertikal atau tegak lurus. Vertikultur juga dapat mengatasi luas tanah yang sempit, kondisi tanah kritis, hama, dan penyakit yang tak terkendali. Keterbatasan jumlah air irigasi bisa ditanggulangi dengan sistem vertikultur ini. Dalam sistem vertikultur, pengairannya tentu harus diperhatikan. Salah satunya pengontrolan jika suhu air menjadi panas, maka kandungan oksigen terlarut dalam air, nutrisi dapat berkurang, dan dapat menyebabkan tumbuhan daun pada tanaman hidroponik akan berwarna kekuningan. Hanya saja di beberapa tempat, pengontrolan dan monitoring pengairan untuk hidroponik tidak terrealisasikan yang secara berskala, sehingga membutuhkan remote control dan monitoring pengairan hidroponik secara alat pintar supaya sistem hidroponik dapat terkontrol dari jarak jauh dan menghemat waktu untuk pekerja. Dari permasalahan tersebut, dibuatlah suatu alat salah satu sistem yang sama dengan vertikultur dalam bidang teknologi sumber daya lahan pertanian yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan menerapkan sistem pertanian vertikultur dengan menggunakan beberapa komponen elektronik dan beberapa sensor yang digunakan sebagai media pengambilan data untuk ditampilkan ke tool browser Node-RED sebagai IoT dari alat ini. Selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu bagaimana memonitoring dan mengontrol air untuk vertikultur secara sistem yang berbasis Internet of Things. Selanjutnya, untuk batasan masalah yaitu satu komponen elektronik alat vertikultur dapat dijalankan apabila ada power dari sumber listrik. Kemudian, vertikultur hanya dapat dimonitoring dan dikontrol pada jaringan lokal. Untuk yang ketiga, sistem IoT menggunakan tool software Node-RED. Selanjutnya, ketika pengisian tampungan air, ketinggian air yang terdeteksi di sistem hanya mencapai 80. Jika lebih dari 80, maka pengisian air akan selesai dan terputus secara otomatis. Selanjutnya untuk yang kelima, sumber air hanya dapat dari keran dengan dorongan kecepatan air lebih besar supaya terkontrol on dan off pada sistem untuk membuka solenoid. Selanjutnya, suhu air yang dimonitoring hanya sampai 18 derajat Celcius untuk minimum dan 30 derajat Celcius untuk maksimumnya. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memonitoring dan mengontrol air pada prototipe vertikultur menggunakan sistem internet pintar atau Internet of Things. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Untuk metode penelitian ini terdiri dari analisis masalah, analisis kebutuhan, pengumpulan data, perancangan, dan pengujian. Selanjutnya untuk analisis masalah, tahap pertama yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan meninjau penelitian terdahulu, terutama yang terkait dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Studi pustaka yang pertama adalah terkait dengan kualitas air yang dibutuhkan tanaman vertikultur.
Bagaimana dengan kapasitas air yang dibutuhkan tanaman vertikultur, serta berapa suhu air dan debit air yang digunakan dalam tanaman vertikultur. Dengan melakukan studi pustaka, penelitian ini menjadi baik karena tidak hanya berdasarkan dari pemikiran sendiri, namun juga dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dan para ahli sebelumnya. Selanjutnya untuk analisis kebutuhan terdiri dari kebutuhan perangkat keras yaitu hardware, kemudian kebutuhan perangkat lunak software, kemudian kebutuhan fungsional yaitu dengan flowchart. Di sini terdapat kebutuhan perangkat lunak, yaitu untuk ISP menggunakan ESP32 sebagai microcontroller yang dapat terhubung ke internet. Kemudian ada WiMOS sebagai board tambahan untuk menghubungkan sensor. Kemudian ada adaptor yang tipe konverter sebagai pemberi arus power untuk microcontroller ke sensor. Kemudian ada solenoid valve untuk kontrol membuka atau menutup air dari keran. Kemudian ada sensor flow meter, itu untuk mendeteksi aliran air yang masuk. Kemudian ada pompa air untuk menyedot air dari tampungan air ke vertikultur. Selanjutnya ada sensor ultrasonik untuk mendeteksi level pada tampungan air. Kemudian sensor suhu air sebagai pendeteksi keadaan suhu air pada tampungan. Kemudian ada relay 4 channel sebagai saklar kontrol untuk solenoid dan pompa. Selanjutnya laptop untuk menjalankan IoT pada alat dan memonitoring dan kontrol dari laptop. Selanjutnya handphone juga untuk memonitoring dan mengontrol alat. Selanjutnya untuk kebutuhan perangkat lunak terdiri dari Arduino IDE sebagai aplikasi untuk memprogram di microcontroller. Browser Chrome untuk membuka tool IoT yang untuk menghubungkan IoT ke hardware yaitu dengan menggunakan tool Node-RED dan halaman web Vertikultur. Selanjutnya untuk 3D sebagai aplikasi untuk membuat desain alat lain 3D. Selanjutnya ada Draw.io. Draw.io sebagai aplikasi untuk membuat flowchart alat. Selanjutnya di sini ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini dijelaskan dengan flowchart cara kerja dari sistem alat yang dijelaskan sebelumnya. Di sini untuk yang pertama pembacaan sensor. Pembacaan sensor ini kemudian diolah di ESP32 yang telah menyimpan data SSID dan password Wi-Fi dari membuat server web Node-RED untuk men-setting SSID dan password. Kemudian ESP32 membaca SSID dan password yang telah diatur untuk vertikultur ini. Selanjutnya, ESP32 mempublish data sensor. Kemudian, input data sensor di Node-RED. Di Node-RED ini dapat memonitoring atau mengontrol di UI Node-RED dari data beberapa sensor. Yang pertama, sensor suhu air membaca minimal 18% air untuk maksimalnya mencapai 30%. Selanjutnya, di sini membaca solenoid untuk mengkontrol. Solenoid control on, sumber air akan mengalir. Ketika solenoid off, sumber air tidak akan mengalir karena tertutup oleh kontrol solenoid ini. Kemudian, ketika arus air masuk untuk mengalir, sensor flow meter membaca nilai dari arus air yang mengalir ini. Kemudian, ada sensor ultrasonik membaca volume debit air. Pada sensor ultrasonik ini, ketika membaca pengisian kurang dari 0% on, maka air dari pompa penyiraman akan otomatis pengisian on. Pengisian jika melebihi dari 80, maka batas pengisian otomatis akan terputus. Dinyatakan pengisian telah penuh dan kemudian pada pompa penyiraman akan off secara
otomatis, yaitu pemutusan untuk pengisian air. Selanjutnya, untuk pengumpulan data, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data monitoring suhu dan pengontrolan air pada tanaman vertikultur. Data tersebut didapatkan dari PT Quantum Agro Solusindo yang terletak di daerah Cianjur, Jawa Barat. Pengambilan data tersebut sesuai dengan data yang diambil menggunakan catatan hasil dari website yang diambil dengan menggunakan handphone dan laptop yang digunakan untuk memantau tanaman vertikultur. Data tersebut diambil berdasarkan data dari beberapa komponen sensor yang membaca data berdasarkan fungsinya untuk mengukur debit air, suhu air, dan kecepatan pada aliran air tanaman vertikultur. Selanjutnya untuk perancangan dan pengujian. Perancangan dilakukan secara bertahap dengan menggabungkan komponen serta membuat sistem pendukung melalui tool Node-RED yang menjembatani komponen hardware dan sistem sebagai IoT dalam monitoring suhu dan pengontrolan air untuk tanaman vertikultur. Setelah tahap perancangan akan diuji untuk melihat performa dan dilakukan dengan cara melakukan uji terhadap pembacaan sensor maupun sistem alat yang dimonitoring dan dikontrol. Kemudian di sini terdapat gambar untuk Node-RED. Di sini terdapat beberapa sensor yang digunakan dan di sini dapat diisi oleh data-data sensor yang diinputkan di dashboard Node-RED. Tool Node-RED ini sebagai menjembatani hardware ke IoT. Selanjutnya, di sini juga terdapat gambar dari prototipe vertikulturnya yang dibuat. Dan di sini untuk alat elektronik dan ini vertikulturnya. Dan di sini juga terdapat beberapa alat elektronik sensor yang digunakan. Kemudian ada gambar selanjutnya di sini ada alamat IP untuk membuka Node-RED yang disetting di server sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.